Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rustam, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama pada Balai Diklat Jagaman Ambon. Hari ini saya akan mereview materi akuntabel yang termasuk dalam agenda 2, nilai-nilai dasar ASN. Pada materi ini terdapat 4 materi pokok. Yang pertama, potret pelayanan publik. Kedua, konsep akuntabilitas. Ketiga, panduan perilaku akuntabel. Dan yang keempat, akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Pada materi pokok yang pertama, potret pelayanan publik. Baik sadar atau tidak, kenyataan layanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Tantangan layanan publik. Dampak yang baik di banyak layanan mulai terasa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tugas seorang ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Keutamaan mental melayani. Menurut Kunjara Ningrat, 5 sikap mental bermuatan pola pikir koruptif yang merupakan warisan kolonial yang hidup dalam pola pikir manusia bangsa kita. Yang pertama, mentalitas yang meremehkan mutu. Yang kedua, mentalitas yang suka menerabas atau instan. Yang ketiga, tidak percaya pada diri sendiri. Yang keempat, tidak berdisiplin murni. Yang kelima, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Materi pokok yang kedua, konsep akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, karena laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Tingkatan akuntabilitas. Dalam tingkatan akuntabilitas, terdapat 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Tingkatan yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Tingkatan yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan tingkatan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Materi pokok yang ketiga, panduan perilaku akuntabel.
Akuntabel dan integritas. Akuntabel dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Integritas dan anti korupsi. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harafiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Konflik kepentingan. Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai suatu situasi dalam mana seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Pengelolaan gravitasi yang akuntabel. Gravitasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Membangun pola pikir anti korupsi. Pentingnya akuntabilitas dan integritas menurut Matshiris adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik. Materi pokok yang terakhir, akuntabel dalam konteks organisasi. Pada pokok materi ini terdapat 4 submateri. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Ketersediaan informasi publik nampaknya telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Seperti bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tercantum beberapa tujuan mewujudkan penyelenggara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan sebagainya. Fasilitas publik ini dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, seperti contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. 4. Penyimpanan dan penggunaan dan informasi pemerintah. Menurut Morgan, bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan. Sekian dari saya, review materi akuntabel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.